Strategi yang sudah saya siapkan ini, saya sudah menyiapkan modul ajar Bu ya, pastinya ya sebelum kita masuk pembelajaran, terus LKPD siswa, terus saya juga ada melakukan S-Baking juga Bu, agar anak-anak lebih semangat nantinya dalam belajar. Dan juga saya sudah menyiapkan tumbuhan yang asli Bu. Oh, sebagai contoh ya? Sebagai contoh di dalam, nanti kan saya akan membentuk kelompok itu Bu. Jadi di beberapa kelompok mereka akan mendapatkan tumbuhan yang berbeda-beda untuk mereka identifikasi. Oh, jadi secara tidak langsung dengan satu kelompok yang bekerja nanti bisa mempresentasikan ke depan kelompok yang lain tanpa melihat bisa mendengar dari teman-teman. Sepertinya itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu? Iya Bu, saya ingin mencoba Bu ya. Jadi Bu Eka mungkin untuk pra-observasi cukup di sini dulu. Insya Allah besok kita ketemu untuk observasi. Sukses terus buat Bu Eka dan semangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya, ada ingat kemarin kita belajar tentang apa nak? Apa nama? Iya, tentang bagian tubuh manusia. Ada yang masih ingat apa ada bagian tubuh manusia? Kulit, apa lagi? Daging, dada, terus apa? Tulang, apa lagi? Tengkorak, apa lagi? Gigi. Ya, terus apa lagi? Gigi. Panca indera kan, termasuk bagian tubuh manusia kan? Panca indera, ada apa aja? Panca indera. Telinga dan sebagainya. Berarti kalian masih ingat kan? Materi kita sebelumnya tentang bagian tubuh manusia. Masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih kepada anak-anak Ibu. Tadi pagi sebelum kalian ke sekolah, apakah kalian ada sarapan? Sarapan? Ada sarapan? Ada sarapan apa aja? Ikan, nasi goreng, kepiting, apa lagi? Sarapan pakai apa lagi? Saya bening, apa lagi?
tumbuh-tumbuhan. Di meja ibu, di depan ini, ibu ada membawa jenis tumbuhan. Kira-kira tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa? Cabai. Oke, coba sekarang kalian amati tumbuhan cabai ini yang ada di depan kalian. Ada bagian apa saja? Ada tumbuhan ini? Ada akar. Yang mana sih yang akar? Siapa yang bisa menunjukkan? Nah, coba amati, yang mana akar? Ya, yang paling bawah ini akar. Nampak? Setelah akar ada bagian apa? Akar. Siapa yang bisa menunjukkan? Bisa coba. Yang mana? Batang bisa? Oke, ini benar. Setelah itu ada bagian apa lagi? Daun. Siapa yang bisa menunjukkan? Oke, Kila. Coba tunjukkan Kila. Yang mana daun Kila? Ya, ini namanya daun. Setelah daun, coba perhatikan lagi. Ada apa lagi? Ada apa? Bunga. Coba siapa yang bisa menunjukkan bunganya? Selain Fatih, siapa yang bisa? Aisyah. Coba Aisyah. Tunjukkan bunganya Aisyah. Yang mana Aisyah bunganya? Ya, harus dicari bunganya. Ini namanya bunga. Nampak bunganya? Oke, ini namanya bunga. Selain bunga ada apa lagi? Siapa yang bisa menunjukkan? Siapa yang bisa menunjukkan? Noah. Coba tunjukkan Noah. Yang mana yang kita makan buah Noah? Ya, ini namanya buah. Di dalam buah ini ada apa ya? Biji. Ada biji. Benarkah ada biji? Coba kita belah. Apakah benar ada biji di dalam buah ini? Nah, nampak? Nampak? Ada apa ini di dalam buah? Yang kecil-kecil putih ini namanya biji. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagian-bagian dari tumbuhannya kan? Sekarang kita bahas fungsinya. Fungsinya. Yang pertama tadi apa? Menyerap air dan unsur hara dari tanah serta menopang tumbuhan. Iya, bagus. Nanti, jadi fungsi dari akar ini adalah untuk menyerap air yang ada di dalam tanah. Ini fungsinya menyerap air yang ada di dalam tanah dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, fungsi yang selanjutnya dia bisa untuk menopang agar tumbuhan ini bisa berdiri tegak. Kalau tidak ada akar, bisa hidup ya? Bisa nancap ke tanah tidak? Tidak kan? Nah, salah satu fungsi dari akar juga untuk menopang bagian dari tumbuhan. Selanjutnya tadi katanya ada batang. Fungsinya untuk apa sih? Ya, bagus. Pintar semuanya. Jadi bagian batang ini fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara yang sudah diserap oleh akar dibawa ke seluruh tumbuhan. Bisa dibawa ke daun, bisa dibawa ke buah, bisa dibawa ke bunganya. Oke, selanjutnya bagian daun. Fungsinya apa, Nak? Ya, fungsi daun untuk memasak makanan dan untuk proses fotosintesis. Bukan hanya manusia saja yang makan, tapi tumbuhan juga makan. Cuma bedanya kalau kita manusia harus memasaknya sendiri kan? Harus kita masak dulu. Kalau nasi kita ambil padu, kita ambil beras, kita masak baru bisa dimakan. Tapi kalau tumbuhan dia bisa membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Nah, ini fungsi dari daun. Selanjutnya tadi ada apa?
proses penyerapan. Yang selanjutnya ada nih buah apa? Buah. Fungsinya apa nak? Ya, fungsi buah ini untuk melindungi biji yang ada di dalamnya dan bisa untuk cadangan makanan. Jadi buah jeruk tadi yang kita konsumsi apanya nak? Buah. Ya. Pisang tadi apa yang kita konsumsi? Buah. Ya. Cabai apa yang kita konsumsi? Buah. Sebagai cadangan makanan. Nah kalau biji fungsinya untuk apa? Ya, fungsi biji itu bisa untuk ditanam kembali atau alat perkembangbiakan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu fungsi dari biji. Ada yang ingin ditanyakan kan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu ingin menjelaskan sedikit apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Kan setiap pelajaran pasti ada tujuannya kan? Tujuan apa yang ingin kita capai. Jadi tujuan kita belajar ini bagian tumbuh-tumbuhan itu yaitu yang pertama agar anak-anak Ibu semua di sini dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua tujuannya kita belajar ini yaitu agar anak-anak Ibu dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Itu tujuan kita belajar pada hari ini. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu, jika tidak ada, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan menampilkan video pembelajaran di depan. Kita simak bersama ya. Fokus menyimak seperti kesepakatan kelas kita tadi. Fokus menyimak semuanya. Setelah menyimak video pembelajaran, nanti Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Makanya disimak bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dan pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengatur air, nutrisi dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun tinggi, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekecap. Kemudian ada bunga. Bunga adalah
organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan kegiatan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji ini lalu akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dan setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerjasama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa Sudah disimak video pembelajaran barusan? Sudah? Sudah menambah pemahaman tentang materi kita hari ini belum? Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Ada pertanyaan, Nak? Tidak? Tiketnya rumus ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu yuk. Yuk, kita ice breaking terlebih dahulu agar menambah semangat kita. Untuk menambah semangat kita ice breaking terlebih dahulu, coba semuanya berdiri nak, biar lebih semangat. Assalamualaikum Bu Eka. Salam Bu Nora. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kita sudah melakukan observasi. Sekarang kita masuk ke pasca observasi. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan observasi Bu? Ya, jadi perasaan saya itu senang sekali Bu ya, karena setelah diobservasi oleh perawat, sehingga saya itu jadi tahu apa kekurangan saya saat saya mengajar kemarin, sehingga saya dapat meningkatkan lagi ke depannya. Nah, jadi menurut Ibu nih, kegiatan mana yang menurut Ibu sudah baik dan kegiatan mana yang perlu nanti Ibu tingkatkan lagi? Jadi Bu, menurut saya itu kegiatan yang sudah baik itu yaitu saya melihat keaktifan murid saya di kelas itu sudah meningkat ya. Kalau kegiatan yang perlu ditingkatkan lagi itu yaitu saya akan berusaha menumbuhkan lagi minat belajar siswa saya Bu. Ya, jadi dengan adanya observasi siswa Ibu itu lebih meningkat lagi dalam proses pembelajarannya ya. Ya. Jadi Bu, apa tujuan atau harapan pembelajaran dari Bu Eka yang sudah tercapai atau yang belum? Alhamdulillah sudah Bu, namun kan setiap pembelajaran pasti ada kurangnya Bu ya. Mungkin kedepannya nanti saya akan memperbaiki lagi dengan observasi yang dari data-data observasi yang sudah dilakukan, saya akan meningkatkan lagi agar lebih maksimal ke depannya Bu. Jadi Bu, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Eka lakukan nanti ke depannya? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan terus meningkatkan lagi model pembelajaran berdiferensiasi Bu.
dan juga saya akan menggunakan permainan edukatif agar lebih menarik dan menyenangkan lagi, sehingga dapat menumbuhkan lagi minat siswa saya dalam belajar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik ya kan Bu. Jadi Bu Eka, terima kasih Bu Eka atas waktunya, atas kesempatannya. Nah, nanti kalau Bu Eka ingin diobservasi lagi, apa-apa hubungin aja ataupun nanti kita bicarakan ke depan lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.